Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengantar untuk materi integrasi teknologi omics untuk produksi metabolit sekunder. Tentunya produk ini berkaitan dengan kuliah bioteknologi tanaman obat. Jadi nanti kaitannya adalah metabolit sekunder dari tanaman obat. Ya, capaian pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan dapat menjelaskan bagaimana konsep dasar bioteknologi tanaman obat dan peranan teknologi omik dalam penelitian modern. Lalu memahami keterkaitan antar bidang omik, baik itu genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, dan juga omik lainnya dalam memproduksi metabolit sekunder tanaman. Lalu juga diharapkan mampu untuk menganalisis contoh-contoh dari integrasi multiomic dan penerapannya dalam sistem kultur tanaman obat sebagai terapeutik ataupun nantinya misalnya kultur tanaman obat yang akan digunakan dalam industri. Ya, sebagai pendahuluannya, seperti kita ketahui bahwa tanaman obat itu merupakan sumber utama, ya, sumber utama bahan aktif yang alami untuk digunakan sebagai obat modern ataupun obat tradisional. Tetapi yang namanya tanaman, kita harus menanamnya terlebih dahulu. Berarti kalau kita menanam, kita membutuhkan lahan yang banyak. Lalu juga kita pemeliharaannya itu eh, manajemen pemeliharaannya juga harus diperhatikan gitu kan ya. Nah, tantangannya yang menjadi tantangannya kalau misalnya kita menemukan suatu tanaman obat yang memiliki khasiat yang sangat bagus gitu ya, lalu dan sangat banyak, pasti kita akan mengeksplorasi tanaman tersebut secara terus-menerus. Artinya kalau misalnya memang zat aktif dari tanaman itu sangat dibutuhkan, maka kebutuhan akan bahan alam atau akan tanaman tersebut pasti akan sangat tinggi. Ya, kebutuhannya akan sangat tinggi. Berarti kita butuh menanam yang jauh lebih banyak lagi gitu, butuh lahan yang lebih banyak, butuh pemeliharaan yang lebih eh, intensif juga gitu kan ya. Nah, tetapi tantangannya adalah semakin sini itu adalah ada degradasi habitat baik dari lahannya yang terbatas maupun sekarang juga sudah mulai adanya perubahan iklim. Jadi kalau tanaman obatnya itu bergantung pada iklim atau musim tertentu, tentu saja ketika dia dibutuhkan dalam jumlah banyak, iklimnya berubah, maka kita tidak bisa mengendalikan atau kita bergantung pada cuaca yang sesuai gitu kan, cuaca yang sesuai untuk pertumbuhannya. Jadi kita tidak bisa mengatur jumlah dari pertumbuhan tanaman tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini bioteknologi sangat berperan untuk meningkatkan kualitas dan juga produksi dari tanaman obat tersebut. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan kultur jaringan, karena kita akan merekayasa lingkungan dari tanaman tersebut dalam suatu kondisi yang terkontrol gitu kan ya. Jadi kalau kultur jaringan kita menumbuhkannya dalam suatu kondisi yang terkontrol gitu. Medianya kita tahu, bahan-bahannya kita tahu, kita bisa membuat jumlah cahayanya itu berapa intensitasnya, lalu juga kita bisa atur suhu pertumbuhannya sesuai dengan tanamannya. Jadi lebih terkontrol dan tidak bergantung pada iklim gitu kan ya, pada cuaca. Nah, selain dari kultur jaringan tersebut, untuk penerapan teknologi omik ini akan sangat membantu gitu. Jadi kultur jaringan juga ini juga sebenarnya bukanlah teknologi yang murah gitu kan ya. Jadi kita untuk memilih mana nih yang bisa untuk kultur jaringan, mana nih yang sepertinya tidak worth it untuk kultur jaringan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi omik. Jadi teknologi omik ini nanti akan membantu untuk memahami dan meningkatkan jalur biosintetik
genetik terhadap senyawa-senyawa bioaktif tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau tanam ini tuh atau kita mau mengkultur ini tuh hanya untuk mendapatkan satu senyawa saja. Nah, berarti kita harus tahu nih senyawanya apa, jalurnya seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi mana yang paling bertanggung jawab itu yang akan dilakukan dalam penelitian-penelitian teknologi omik ini sehingga nanti ketika dikultur kita bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, ini merupakan evolusi bioteknologi dari tanaman obat. Jadi, kalau tanaman obat itu pada awalnya itu hanya dikoleksi, ya dikoleksi lalu misalnya juga digunakan sesuai dengan apa namanya kebutuhannya gitu ya. Jadi hanya digunakan untuk tanaman-tanaman yang memiliki efek untuk kesehatan, misalnya tanaman-tanaman efek medis dikoleksi, ditumbuhkan. Itu adalah pada zaman dahulu. Nah, saat ini mungkin karena ini dari sumbernya dari jurnal tahun 2018, jadi sebenarnya sekarang sudah agak masuk ke future-nya ya kan. Nah, jadi di sini sudah mulai juga untuk menggunakan atau penelitian-penelitian terkait data genomik gitu ya, data-data genomnya itu dari berbagai tanaman obat gitu. Dan di sini juga sudah mulai ada penemuan-penemuan dari pathway dan juga gen-gen yang sudah tervalidasi gitu. Gen-gen yang sudah tervalidasi mana yang berperan dalam proses sintetis dari metabolis sekundernya. Lalu juga beberapa sudah ada yang menggunakan biologi sintetik, ini studi biologi sintetik, dan juga ada beberapa yang sudah menggunakan teknologi genome editing. Mungkin terkait genome editing akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, ke depannya ini akan meningkat gitu kan ya. Jadi akan semakin meningkat nih penelitian-penelitian terkait genom dari tanaman-tanaman obat ini termasuk juga data-data omik lainnya. Lalu ada comparative genomics. Nah, jadi ada perbandingan dari genomik untuk mengetahui diversitas dan juga evolusi antar spesiesnya nanti. Dan diharapkan nantinya ada komersialisasi dari produk-produk berbasis sintetik biologi maupun genome editing. Jadi karena sudah dimulai, jadi harapannya nanti itu eh, sudah ada produk yang dikomersialisasikan hasil dari biologi sintetik dan juga genome editing. Jadi kalau kita secara gambaran umum perkembangan penelitian itu yang pertama adalah menggunakan bahan alaminya, lalu sudah mulai untuk kita tahu gen-gen yang berpengaruhnya apa, lalu nanti ke depannya adalah menggunakan biologi sintetik sehingga kita bisa memproduksinya tanpa kita harus banyak menggunakan tanamannya. Nah, di sini ada perkembangan teknologi omik dan juga studi tanaman berbasis omik. Ini ada tiga warna yang berbeda ya. Jadi ada yang merupakan konsepnya, teknologinya, dan juga penelitian-penelitian terkait ke tanamannya. Nah, jadi untuk teknologinya ini ada sudah mulai ya untuk genomik itu di 2 dekade terakhir yaitu pada tahun 2000 dan juga mulai adanya penelitian terkait metabolomik gitu kan ya. Lalu ada Human Epigenome Project yang pertama itu di tahun 2003. Nah, untuk tanaman itu sendiri, penelitian terkait tanaman itu sudah mulai di tahun 2008. Jadi nanti menggunakan shotgun gitu kan untuk transformasinya. Kemarin kita sudah pelajari menggunakan shotgun untuk transformasinya, lalu juga melihat adanya eh, metilasi DNA pada tanaman Ataliana ini. Terus seiring berkembangnya waktu, tahun 2012 ini ada mulai genome editing dikenalkan gitu ya, teknologi genome editing menggunakan CRISPR-Cas9 gitu. Nah, di sini untuk penelitian terkait tanamannya sendiri, kalau untuk sequencingnya itu sudah mulai di tahun 2011. Di sini ada Cannabis sativa. Jadi next generation sequencing, tetapi untuk CRISPR-nya itu mulai di 2013. Jadi ini di rice, di beras, lalu
tembakau gitu kan ya, dan juga di gandum lainnya ini udah mulai ada penelitian-penelitian CRISPR dan menargetkan tanaman-tanaman tersebut. Lalu di sini ada metabolit ya, terus ada single cell transcriptome di sini di tahun 2016, lalu ada eh, ini single nuclear transcriptome juga 2020, konstruksi dari eh, genom-genom lainnya dan mulai ke level kromosom itu juga sudah eh, mulai di tahun 2020 gitu, dan yang terbaru karena ini jurnal tahun 2023, jadi terakhir di 2022 itu adalah pengembangan untuk single cell spatial mapping. Nanti mungkin kita ada salah satu contohnya untuk single cell spatial mapping ini. Nah, cakupan dari omik itu apa aja sih? Jadi omik itu, makanya kenapa tadi judulnya integrasi omik, karena mengintegrasikan berbagai macam omik. Nah, cakupan omik itu ada genomik. Di sini kita bisa lihat ya gambarnya. Tapi penomoran ini tidak menggambarkan apa namanya urutan gitu kan ya. Nah, jadi nanti kita ada mempelajari terkait genomik. Genomik itu untuk menganalisis gen. Yang namanya genomik menganalisis gen, gen berupa DNA. Jadi nanti dalam genomik itu kita mempelajari DNA, gen-gen mana saja yang bertanggung jawab terhadap fungsi dari suatu bagian-bagian sel, dan mana juga yang apa berfungsi sebagai penyusun struktural dari sel itu sendiri gitu kan. Itu untuk genomik. Nanti masuk ke transkriptomik. Jadi kalau kita sudah mempelajari terkait aliran informasi genetik, maka setelah DNA akan menjadi RNA gitu kan ya, dengan prosesnya namanya transkripsi. Maka kita namakan transkriptomik. Jadi di dalam transkriptomik ini mempelajari terkait ekspresi gen dari gen-gen yang tadi sudah didapatkan gitu. Apakah dia bisa terekspresi atau tidak, itu nanti bisa dilihat menggunakan transkriptomik. Lalu juga ada proteomik, yang biru proteomik. Jadi proteomik ini berarti kaitan dengan protein. Jadi hasil dari translasi tadi akan menghasilkan protein-protein, maka analisis protein-protein fungsional dan juga interaksinya dengan berbagai jaringan, misalnya di dalam suatu sel, atau misalnya antar apa organel dalam satu sel, atau misalnya nanti dia dari sel-sel tersebut dengan jaringan-jaringan lainnya, itu dipelajari dalam proteomics. Lalu ada metabolomics, di sini itu mengkaji profil dari metabolit sekundernya. Lalu juga ada epigenomik. Epigenomik ini untuk mempelajari regulasi-regulasi non-struktural, misalnya metilasi pada DNA, terus modifikasi pada histon, terus adanya remodeling dari kromatin yang membentuk kromosom nantinya. Nah, itu dipelajari dalam epigenomik. Lalu ada pangenomik. Pangenomik ini mengetahui variasi. Jadi di sini structural variation. Jadi mengetahui variasi genetik antar spesies. Apakah ada variasi karena adanya insersi atau delesi gitu kan ya. Atau di sini juga yang mempelajari terkait single nucleotide polymorphism, atau biasa kita singkat dengan SNP gitu. Dan yang tidak ditulis di sini ada mutagenomik. Kalau mutagenomik ini adalah karena mutagenomik mutan, jadi nantinya berkaitan dengan random mutasi gitu yang digunakan. Oke, selanjutnya, nah, kenapa sih genomik itu penting? Jadi genomik ini juga memiliki peranan dalam proses perbaikan tanaman. Jadi genomik tadi kan untuk mengidentifikasi nih gen-gen mana saja, gen-gen biosintesis mana saja yang berperan gitu dalam menghasilkan suatu metabolit, ataupun misalnya untuk mengetahui gen-gen mana saja sih yang berperan ketika tanaman mendapatkan stres gitu. Jadi berkaitan sama ketahanan tanamannya gimana. Nah, jadi genomik ini nanti akan memberikan informasi tentang gen pengkode enzim-enzim kunci dalam suatu sintesis senyawa bioaktif gitu kan ya. Jadi identifikasi gen
jalur metabolitnya itu apa? Misalnya nih, pada tanaman taksus itu eh, di apa namanya protein atau misalnya enzim yang paling berperan itu adalah taksadian sintase. Nah, itu udah ada mulai penelitiannya itu terkait protein yang mengkodekan taksadian sintase itu gennya tuh seperti apa, urutan gennya seperti apa gitu. Jadi mengidentifikasi gen dari jalur metabolit. Jadi untuk penelitian ini sebenarnya bisa dibalik, kita menemukan gennya terlebih dahulu atau kita menemukan proteinnya terlebih dahulu gitu. Terus juga marker assisted selection ya dalam proses pemulihan tanaman. Jadi kita bisa menseleksi menggunakan marker-marker tertentu atau memperbaiki dengan cara pengeditan gen menggunakan tadi salah satunya adalah CRISPR-Cas9 sehingga bisa meningkatkan yield dari metabolit sekundernya. Nah, genomik fungsional. Nah, kalau genomik fungsional ini dia menautkan gen terhadap fungsi biologis. Jadi kalau misalnya udah tahu nih gen-gennya apa, nah ini nanti dikaitkan dengan fungsi biologisnya apa, lalu juga fenotipnya seperti apa. Tapi ini kan tadi nggak bisa nih hanya apa namanya genomik saja. Genomik fungsional ini hanya memperkirakan gen-gen yang fungsional yang nantinya punya fungsi-fungsi khusus gitu kan ya. Nah, ini nanti harus lanjut juga ke transkriptomik dan juga proteomik. Nah, tekniknya itu adalah overexpression, misalnya diinduksi biar ekspresinya terus-menerus atau misalnya di knockout gennya, dihilangkan gennya atau diganggu ketika nanti sudah dalam bentuk RNA-nya, RNA interference, ataupun dengan menggunakan CRISPR. Ini nanti bisa dicari untuk penelitiannya, contohnya adalah penelitian terkait validasi gen CYP450 dalam pembentukan vinblastine. Jadi sebenarnya genomik fungsional ini akan memiliki peranan yang sangat penting ketika kita akan melakukan kultur jaringan. Jadi sebelum misalnya kita melakukan kultur jaringan atau kita membuat bioreaktornya sendiri, kita harus tahu gen-gen fungsionalnya yang mana. Karena yang kita butuhkan adalah protein-protein fungsionalnya. Jadi kita harus tahu dulu gen-gen fungsionalnya. Nah, ini untuk jenis-jenis genomiknya. Jadi di sini ada struktural genomik, ada functional genomik, mutational genomik, dan juga komparatif genomik. Jadi sebenarnya ini skema representasi untuk tipe-tipe genomik. Jadi tanda panah ini tidak menunjukkan workflow. Jadi harus dari functional dulu, enggak. Justru yang pertamanya adalah struktural genomik dulu. Jadi gen mapping dulu. Jadi gennya itu dipetakan gitu kan ya. Di sini gimana cara memetakannya? Tentunya yang pertama adalah nanti DNA-nya di sequencing gitu kan. Hasil dari DNA sequencing baru kita lihat nih gen-gennya mana saja, terus di mapkan. Jadi di sini nanti fokusnya pada struktur fisik dan juga organisasi dari genomnya. Setelah itu komparatif genomik membandingkan karakteristik di antara spesies gitu. Terus untuk mengetahui hubungan evolusinya. Nah, ini dari mana nih asal awalnya? Terus fungsinya, fungsi dari masing-masing genomnya dari setiap organisme itu seperti apa? Itu dibandingkan, namanya kita sebut komparatif genomik. Setelah itu adalah mutasional genomik. Jadi kalau kita udah tahu nih gennya, lalu kita studi terkait mutasinya gitu kan ya. Nah, ini biasanya studi mutasi ini berkaitan atau memfokuskan pada functional genomik. Jadi kalau kita udah tahu nih, tadi udah dipetakan kan di struktural genomiknya itu yang mana. Nah, kalau kita udah nih tahu, ini kayaknya gen yang ini deh, yang dia punya fungsi khusus. Nah, itu baru dimutasi. Kita pengen tahu nih, bener gak sih kalau gen ini gak ada atau gen ini dimutasi, nanti produknya berubah. Nah, itu mutational genomik. Jadi mengkaji efek gen mutasinya pada suatu genom. Jadi apakah ketika dimutasi dia berubah jadi tidak terekspresi atau dia malah menjadi overekspresi. Terakhirnya itu adalah functional genomic, jadi fungsi dari gen gitu ya. Jadi di sini functional genomic itu mempelajari gen-gen mana yang memiliki
fungsional atau yang punya fungsi, juga mana yang non fungsional ya. Jadi juga di sini juga melihat mana yang bukan gen kan. Jadi kalau yang bukan gen, biasanya gen itu kan punya bakalan jadi protein fungsional tertentu. Artinya kalau yang bukan gen atau itu adalah DNA yang dia tetap misalnya nanti berkontribusi pada struktur tertentu, tapi dia tidak akan menjadi protein fungsional. Nah, nanti di sini dilihatnya adalah ekspresi dari gennya, apakah dia terekspresi atau tidak. Jadi di sini fungsional genomik itu untuk mengetahui bagaimana fungsi gen dan hubungannya dengan fenotip. Nah, setelah genomik, lanjut ke transkriptomik. Jadi di dalam transkriptomik itu menganalisis gen ya dengan cara RNA sequencing. Jadi sequencing RNA untuk mengetahui nih mana yang dia merespon terhadap stres atau mana yang fungsinya adalah dia meningkatkan proses biosintesis gitu. Jadi dengan menganalisis ekspresinya kita bisa tahu peranan dari masing-masingnya gitu. Jadi nggak bisa nih kita tahu urutan gennya, tapi kita nggak lanjut ke transkriptomik. Jadi walaupun tahu urutan gennya, kita nggak tahu nih apakah dia benar-benar terekspresi ketika stres lingkungan atau misalnya dia terus-menerus diekspresikan untuk mensintesis senyawa aktif tertentu. Nah, jadi makanya transkriptomik ini dengan menggunakan transkriptomik, maka kita bisa mengetahui gen mana yang aktif dalam kondisi tertentu. Jadi kita bisa tahu nih, kalau misalnya lagi stres akibat terlalu banyak kadar garamnya misalnya atau terlalu banyak air nih ketika hujan, mana nih yang aktif yang membuat tanaman itu bisa bertahan tidak layu dengan air yang terlalu banyak ya. Terus juga misalnya ketika sel-sel itu mulai berdiferensiasi gitu ya pada proses kultur itu kan kultur jaringan nanti ada proses diferensiasi. Nah, itu mana nih gen-gen yang berkaitan erat dengan itu. Nah, tadi salah satu teknologinya bisa pakai RNA sequencer gitu ya, jadi sequencing RNA, microarray atau single cell RNA sequencer. Gitu kan. Nah, ini nanti bisa dilihat juga cari terkait ekspresi gen dari MIA pada Catharanthus rhesus. Nah, ini pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekspresi gennya itu meningkat ketika ditambahkan elisitor jasmona. Jadi ketika melakukan nanti kultur jaringan, misalnya aplikasinya dalam kultur jaringan, itu nanti kan biasanya ada penambahan elisitor tertentu. Nah, itu apakah dia terekspresi dengan baik atau meningkat ekspresinya atau justru dia menurunkan ekspresinya gitu. Nah, bisa juga dengan transkriptomik ini ada gen-gen yang ternyata dia berperan dalam jalur biosintetik gitu, tapi belum ditemukan sebelumnya. Oke, maju setelah transkriptomik itu ada proteomik. Jadi tadi proteomik ini merupakan studi protein fungsional dan hubungannya dengan jalur biosintetik. Jadi untuk mengidentifikasi protein-protein enzimatik mana saja yang terlibat dalam biosintesis suatu metabolit. Jadi proteomik juga merupakan salah satu untuk memvalidasi hasil dari transkriptomik. Jadi kan tadi transkriptomik itu RNA, dia diekspresikan. Nah, nanti ketika proteomik itu dia memvalidasi benar nggak sih proteinnya gitu. Nah, nanti dari proteomik ini berbagai uh, proteomik yang didapat itu bisa digabungkan untuk apa dengan metabolomik studi terkait metabolit sekundernya untuk memetakan fungsi enzimnya gitu. Jadi kan nanti udah ada nih jalur-jalur biosintesisnya terus dari proteomik dapat nih kira-kira ada enzim ini. Nah, kira-kira enzim ini tuh di dalam jalur biosintetik itu berperannya pada tahapan mana saja. Nah, itu mempelajarinya adalah tadi kita harus tahu dulu nih proteinnya apa, seperti apa. Baru nanti aplikasinya ketika digabungkan dengan metabolomi, kita bisa tahu peranan dia pada tahapan apa saja.
Nah, tadi ya metabolomik, jadi lanjutannya ini menganalisis keseluruhan dari metabolit, baik itu metabolit primer maupun metabolit sekunder. Ini bisa menggunakan LC-MS, GC-MS, atau NMR. Nah, nanti hasil dari eh, apa penelitian tersebut atau dari teknik-teknik tersebut nanti kita bisa mengetahui aktivitas biokimia dari tanaman gitu ya. Jadi untuk menilai apakah kualitas suatu ekstrak herbal tersebut berpengaruh atau memiliki efek kultur jaringan tidak pada produksi senyawa aktifnya gitu. Ya, jadi tadi udah beberapa omik. Nah, ini setelah kita tahu semua omik, nah itu untuk apa sih dalam penelitian tanaman obat itu? Nah, itu kita harus mengintegrasikan. Jadi makanya tadi juga ada tahapan-tahapannya, tapi kita nggak bisa nih kerja hanya di salah satunya saja. Jadi ini harus diintegrasikan antara semua omik. Jadi kita tahu bahwa dalam tanaman itu kan banyak challenge-nya ya, banyak tantangannya, baik itu dari biotik maupun dari abiotik. Dari biotik ini misalnya dari hewan herbivora yang makan-makanin tanaman, atau misalnya dari serangga, dari bakteri atau fungi atau virus yang membuat tanaman itu menjadi berpenyakit, menjadi tidak sehat gitu, ataupun misalnya dari komponen-komponen abiotik seperti misalnya dari air, panas gitu kan ya, cuaca dingin, dari tanahnya gitu kan, dari udaranya. Nah, itu faktor-faktor abiotik itu juga bisa merubah metabolit dari tanaman, sehingga harus dilakukan suatu pendekatan tertentu, salah satunya adalah dengan pendekatan omik. Jadi di sini overview-nya dari pendekatan omik kita tahu genomiknya, kita bisa tahu tadi gen-gen mana nih yang berperan ketika stres terhadap panas misalnya. Nanti lalu dilihat, udah tahu gennya, sudah dipetakan gennya, maka dilihat apakah gen itu terekspresi tidak melalui transkriptomik. Nah, lalu di proteomik kita bisa tahu nih gen-gen tersebut itu jadi protein fungsional apa gitu kan. Nah, setelah itu barulah nanti ke eh, metabolomik dari senyawanya itu seperti apa, lalu ke metagenomik. Nah, dari kesemua omik ini tentu akan menghasilkan data yang sangat besar gitu kan ya, data yang sangat besar, high throughput data, sehingga nanti harus dianalisis, dan analisisnya itu kita biasanya membutuhkan bantuan dari uh, bioinformatika, jadi atau kita sebut computational analysis. Nah, nanti dari semua data-data ini tentu saja kita bisa mengetahui berbagai macam keuntungan dari tanaman tersebut, baik untuk kesehatan misalnya. Nanti kita bisa tahu mana sih yang gimana sih biar dia bisa pertumbuhannya cepat gitu, bisa memproduksi yieldnya dalam jumlah yang banyak gitu, bisa tahan terhadap hama dan lainnya. Jadi ini nanti bisa dilihat ya di sini. Ini adalah berbagai keuntungan dari eh, pengaplikasian omik pada tanaman obat. Nah, ada yang namanya juga omik spasial dan juga sel tunggal, atau yang tadi single cell RNA sequencer gitu ya. Nah, ataupun spasial transkriptomik gitu. Ini untuk menganalisis spasial itu terkait tempat ya, terkait tempat. Jadi nanti bisa tahu nih gennya atau proteinnya ini tuh ada di mana, penyebarannya seperti apa. Nah, itu kita sebutnya adalah omik spasial gitu kan ya. Nah, jadi di sini akan bisa mengetahui variasi dari ekspresi gen antar sel. Jadi mengidentifikasi lokasi spesifik dari ekspresi gen biosintetiknya, ataupun juga bisa memahami interaksi antar jaringannya gitu ya. Jadi ini lokasinya ada di mana nih? Terus lokasi ini misalnya di
sel apa gitu kan ya, di sel A misalnya. Nah, sel A ini tersebar di akar batang dan daun atau enggak gitu, gimana itu nanti bisa dilihat. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada yang sudah mengerjakan terkait spasial multiomics untuk tanaman taksus, ya kan, untuk tanaman taksus. Jadi, gambar di samping kanan ini merupakan pemetaan jalur biosintesis taksol dari tanaman taksus dengan menggunakan spasial transkriptomik dan juga metabolomik. Jadi nanti bisa kita tahu regulasi spasial gen upstream dan downstream yang berbeda-beda. Lalu sehingga nanti teknologi ini akan mengarahkan rekayasa ke jalur biosintetik yang lebih efisien. Jadi misalnya di sini diawali dengan single cell RNA sequencing. Jadi nanti dari awal itu kita mengekstraksi tanamannya. Setelah mengekstraksi tanamannya, biasanya kalau dari proses ekstraksi langsung yang kita dapatkan adalah sequence RNA. Ya, dari sequence RNA nanti bisa reverse. Jadi kita tahu urutan DNA-nya. Dan di sini juga ada gambar ya, ada profil gambar ekspresi, ya, profil gambar ekspresi dengan warna-warni yang berbeda. Nah, itu menunjukkan kira-kira ada tempatnya tuh di mana saja. Lalu nanti dari situ ini penyebaran baru mappingnya. Di mapping ini kira-kira ada di mana saja. Setelah itu nanti ke spasial transkriptom gitu kan ya. Dari spasial transkriptom ini kita bisa tahu lagi, bisa lebih mengetahui dia itu adanya di mana gitu kan ya. Terus setelah itu ke spasial metabolism. Nah, spasial metabolism ini menggunakan teknologi Maldi, nanti ini penyebaran di jaringannya. Jadi jaringannya di mana aja nih? Apakah ada di akar saja, batang, atau misalnya ada di ketiga-tiganya akar, batang, daun. Nah, setelah itu baru menggabungkan antara kita tahu tempatnya di mana, lalu kita tahu urutannya apa, itu adalah dianalisis secara integratif sehingga kita bisa mengetahui jalur dari biosintetiknya. Jadi dari mana awalnya, apa yang terjadi, lalu nanti dia akan menghasilkannya pada jaringan mana. Nah, itu akan nanti didapatkan dari kesemuanya. Jadi di sini sangat berperan ya. Jadi kalau spasial itu terkait ke tempat. Jadi pemetaannya itu tempatnya itu di mana dan interaksinya. Nah, akhirnya kalau kita sudah mengintegrasikan omik-omik tadi, nah biasanya nantinya kita akan masuk, karena tadi ada future-nya, bahkan sebenarnya sekarang juga sudah mulai, itu ada yang namanya biologi sintetik dan molekular farming. Ini sebenarnya istilah aja, molekular farming itu jadi kayak bertani dalam tingkat molekuler, artinya kita udah mengubah atau mensintesis molekulernya sehingga nanti dihasilkan fenotip yang kita harapkan atau dihasilkan senyawa metabolit yang lebih banyak gitu kan ya. Jadi di sini dilakukan rekayasa sistem biologis sehingga dihasilkan metabolit tanaman pada organisme lain. Jadi yang jadi intinya misalnya biologisnya, maksudnya metabolitnya itu dari tanaman ya, jadi dari tanaman nanti diproduksinya itu pada sel yang lain, misalnya di yeast, di bakteri, atau di tanaman cepat tumbuh, ataupun bisa juga di tanaman tersebut dalam bentuk kultur jaringannya gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada kemarin kita sudah ya artemisinin. Nah, artemisinin ini bisa diproduksi dalam Saccharomyces cerevisiae gitu kan. Terus vaksin-vaksin tanaman ini nanti di dalam kita sebutnya molekular farming gitu kan. Jadi tanaman juga bisa menjadi tempat produksi gitu kan ya. Tentu saja ini memiliki keuntungan dengan
dengan menggunakan biologi sintetik atau molecular farming, efisiensinya akan meningkat. Hasil yang diharapkannya menjadi lebih banyak. Kalau hasilnya lebih banyak, kemungkinan biaya produksinya jadi lebih sedikit, menurunkan biaya dan juga akan mendukung green bioteknologi. Tapi tentu saja biasanya kalau terkait sintetik ini masih apa ber bukan beririsan, jadi masih bersinggungannya nanti terkait regulasi dan juga etikanya seperti apa gitu. Karena dengan kita merekayasa semua produk tentu saja nanti ada efek samping juga, apakah ada efek samping yang ditimbulkan atau tidak. Nah, itu juga masih dalam proses pengembangan, yang masih diteliti apakah nanti ini secara keuntungannya banyak, tapi mungkin ada kerugiannya enggak, seperti akan menyebabkan ketika dimakan atau ketika dikonsumsi akan mempengaruhi perubahan pada tubuh kitanya juga atau tidak, gitu. Nah, pada kultur jaringan, tadi oming pada kultur jaringan, jadi tadi kultur jaringan itu bisa jadi eh, tempat produksinya gitu ya. Jadi platform produksi untuk metabolit sekundernya. Jadi selain tadi kalau di sini ada yeast, bakteri, kayak gitu kita bisa juga pakai kultur jaringan. Jadi untuk jadi mesinnya ya. Sehingga omik ini nanti kenapa pas kultur jaringan kita harus ada studi omiknya? Karena omik ini bisa memonitor ekspresi gen selama kultur. Terus juga bisa menentukan kondisi optimum dari suatu media, terus menseleksi klon-klon yang dia bisa memproduksi senyawa metabolit sekunder dalam jumlah yang tinggi. Jadi nanti integrasi data omik ini bisa untuk optimasi kultur kalus, optimasi pertumbuhan akar rambut dan juga optimasi ketika dalam sel suspensi. Nah, jadi kesimpulannya integrasi omik itu sangat berpeluang untuk menjadi menciptakan teknologi produksi obat alami yang berkelanjutan. Jadi omik ini nanti bisa memperkuat bioteknologi tanaman obat dari hulu ke hilir. Jadi dari awal tadi dari gen sampai nanti jadi metabolitnya, diproduksi metabolitnya. Nah, kultur jaringan dan multi-omik itu bisa menjadi suatu solusi produksi yang berkelanjutan. Kenapa? Karena tadi kultur jaringan kita bisa mengontrol pertumbuhan dari tanamannya gitu ya. Multi-omics itu kita bisa menciptakan kondisi yang optimum sehingga kultur tersebut walaupun misalnya kecil tapi dia kalau dibandingkan dengan tanaman aslinya tetapi dia misalnya bisa memproduksi metabolit sekunder dalam jumlah yang jauh lebih besar. Ya, dan untuk didiskusikan selanjutnya, silakan bagaimana multiomics ini bisa meningkatkan senyawa aktif, lalu tantangan utamanya dari integrasi omik ini apa, dan juga tolong dicari aplikasi di tanaman obat lokal. Ini referensi yang saya gunakan, jadi ada 4. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.